Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Selamat hari Sabat. Tuhan kiranya memberkati kita sepanjang Sabat ini dengan berkat-berkat yang indah dari sorga. Dan kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Dia Menghajar Orang yang Dikasihinya. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita hari ini dengan judul Dia Menghajar Orang yang Dikasihinya. Dan ayat Alkitab Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sekali lagi, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 6. Tuhan dapat memberikan kemenangan yang tampaknya kepada kita boleh jadi penaklukan dan kekalahan. Kita ada dalam bahaya melupakan Allah, melihat pada perkara-perkara yang kelihatan, gantinya memandang dengan mata iman perkara-perkara yang tidak kelihatan. Bila kemalangan atau malapetaka datang, kita bersedia untuk membebankan kepada Allah dengan kelalaian dan kebengisan. Jika ia melihat cocok untuk memotong kegunaan kita dalam beberapa bagian, kita bersusah tidak memikirkan bahwa dengan berbuat demikian, Allah boleh mengerjakan untuk kebaikan kita. Kita perlu belajar bahwa hukuman adalah sebagian dari rencana Allah yang besar dan di bawah cambuk kesusahan. Orang Kristen kadang-kadang boleh berbuat lebih banyak untuk Tuhan daripada bila ia giat bekerja. Pekerjaan memperoleh keselamatan adalah sesuatu kerjasama yang harus dikerjakan bersama-sama. Ada kerjasama antara Allah dan orang berdosa yang bertobat. Hal ini perlu untuk pembentukan prinsip-prinsip yang benar dalam tabiat. Manusia harus mengadakan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengalahkan sesuatu yang menghalangi dia dari mencapai kemerdekaan. Tetapi ia bergantung sepenuhnya kepada Allah untuk kemajuan. Usaha manusia sendiri tidaklah cukup. Tanpa usaha pertolongan ilahi, ia tidak akan mencapai sesuatu. Allah bekerja dan manusia bekerja. Perlawanan akan pencobaan harus datang dari manusia yang harus mendapat kuasanya dari Allah. Pada segi yang lain, ada akal budi yang tidak terbatas, belas kasihan, dan kuasa. Sebaliknya, kelemahan, sifat berdosa, mutlak tidak berdaya. Allah menginginkan agar kita menguasai diri kita sendiri, tetapi ia tidak dapat menolong kita tanpa persetujuan dan kerjasama kita. Roh ilahi bekerja melalui kuasa dan kesanggupan yang diberikan kepada manusia. Jadi saudara, Allah menghajar orang yang Dia kasihi. Jadi kita sebagai manusia, kita tahu keadaan kita. Dan kita tahu apa yang sudah kita lakukan. Bahkan kita tahu apa yang seharusnya tidak bisa kita buat. Tentu semua petunjuk itu dari firman Tuhan. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan, kita tahu berkat-berkat apa yang akan mengikuti kehidupan kita. Walaupun bahkan ketika kita telah setia kepada Tuhan, kehidupan kita tidak banyak berubah. Mungkin kehidupan kita biasa-biasa saja. Bahkan kita bergumul setiap hari untuk mendapat uang, untuk anak-anak sekolah kita, untuk keperluan kita setiap hari, dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang juga kita sudah setia, ada masalah-masalah yang datang, yang menghantui kehidupan kita, bahkan terjadi kepada kehidupan kita. Mungkin
terjadi kecelakaan kepada anak-anak kita, mungkin ada masalah di kendaraan kita, mungkin kendaraan kita mau pakai tetapi kemudian mengalami kerusakan. Nah, kita menganggap bahwa itu bagian daripada iman kita, diizinkan Tuhan untuk diuji agar kita lebih kuat lagi. Saya sampaikan kepada umat-umat Tuhan yang saya layani bahwa kita mau setia kepada Tuhan bukan untuk mencari kaya. Tetapi kalau kita setia kepada Tuhan juga, kita tidak akan pernah miskin. Kita tidak akan pernah pergi untuk meminta-minta. Nah, di tempat lain atau di sisi lain, kadang-kadang kita melihat bahwa ada kejadian-kejadian yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Bahkan pekabaran kita hari ini mengatakan kita ditegur. Kalau kita merenungkan, kita ditegur. Kita diingatkan kembali bahwa bagaimana kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita menghadapi masalah, mungkin kita bisa bilang bahwa Allah itu jahat kepada kita. Tetapi ingat bahwa apapun yang terjadi yang diizinkan Tuhan dialami oleh kita, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Sama seperti seorang anak ketika dia dilarang oleh orang tuanya untuk mungkin naik ke kursi yang lebih tinggi dan sebagainya. Lalu kemudian dia tidak mau dengar, dia jatuh. Nah, di sana ketika dia jatuh, orang tuanya tidak perlu menghukum dia karena hukuman yang dia sudah rasakan adalah ketika dia jatuh. Mungkin dia terkilir, kemudian mengalami sakit. Nah, maka di sana ada hukuman yang dia harus derita. Bukan oleh karena membenci dia, tetapi justru oleh karena mengasihi dia. Ada banyak perkara-perkara yang kita hadapi di atas dunia ini bagaikan cambuk kepada kita. Mari kita tetap semangat dan tetap setia bahwa Allah yang baik terus menjadi baik untuk kita. Dan kalau kita hadapi sesuatu, barangkali itu teguran, itu adalah cambuk kasih. Dia menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan memberkati pekabaran yang indah ini hari ini boleh menjadi bagian kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang begitu indah pagi ini. Kiranya kami selalu memperhatikan Tuhan, melihat keadaan kami, dan di mana Tuhan berada di setiap situasi kehidupan kami, bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Bahkan ketika Tuhan menghajar kami, itu oleh karena Dia mengasihi kami. Bantu kami agar selalu berpaut pada Tuhan, tidak kecewa dengan Tuhan. Kalaupun kami pernah mengalami kekecewaan, sekarang kami bangkit dan mau datang kembali kepada Tuhan. Terima kasih dan meteraikan kiranya pekabaran pagi ini di dalam hati kami. Kami mohon Tuhan Engkau berkati kami sepanjang Sabat ini. Dalam setiap perbaktian ibadah kami menikmati berkat Sabat. Kiranya Tuhan tuntun kami untuk tetap setia sampai Engkau datang. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran pagi ini. Selamat hari Sabat, Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.